Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar arsitektur dan organisasi komputer mata kuliah yang akan kita tempuh di semester genap ini yang akan diampu oleh Bapak Zaid Ar-Romegar Mahir yang akan diampu oleh saya sendiri. Pada semester yang lalu ini diampu oleh Ibu Indah Permatasari dengan kode mata kuliahnya adalah MWF 511002. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar terkait dengan arsitektur dan organisasi komputer. Outline-nya yaitu pengenalan arsitektur dan organisasi komputer. Apa sih sebenarnya fungsi dasar dari sebuah komputer? Fungsi dasar sebuah komputer itu sebenarnya adalah untuk melakukan komputasi, ya, untuk melakukan komputasi. Nah, bagaimana caranya komputer itu melakukan komputasi? Nah, di dalam komputer itu ada struktur ya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu yang utamanya adalah hardware dan software-nya. Yang mana hardware dan software ini yaitu dikendalikan oleh si pengguna atau usernya. Nah, hierarki dari hardware dan software atau perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kita bisa artikan bahwa hardware di sini merupakan perangkat yang bisa divisualisasikan atau bisa dilihat secara nyata oleh mata kita sendiri. Sedangkan software ini yaitu tidak bisa divisualisasikan dengan mata kita, ya, yang tidak bisa kebalikannya ya, kebalikan dari hardware software itu. Nah, hardware itu apa saja? Hardware itu adalah komponen atau unit-unit tertentu, unit-unit yang membentuk sebuah komputer itu, ya, membentuk sebuah fisiknya komputer. Apakah mainboardnya, kemudian memori, VGA, kemudian LCD, keluaran, proses input dan output dan seterusnya. Sedangkan software itu merupakan perangkat lunaknya sebagai jembatan, sebagai penjembatan untuk hardware dan pengguna. Jadi software ini letaknya di tengah. Kalau hardware ini kita letakkan di lapisan paling dasar atau lapisan yang paling bawah, maka software itu berada pada lapisan ketiga. Ya, software itu berada di lapisan ketiga. Lapisan keduanya itu apa? Lapisan keduanya itu adalah BIOS ya, Basic Input Output System, yang mana untuk untuk menghubungkan yang sudah tertanam pada hardware ya, pada komputer itu ya. Ketika kita hendak melakukan instalasi terhadap software yang kita gunakan, misalkan sistem operasi yang kita pakai adalah Windows. Karena saya pakai Windows, maka software itu akan berjalan berjalan pada lapisan ketiga. Nah, supaya software itu bisa masuk ke dalam sebuah sistem hardware-nya, maka sebagai pengaturnya adalah BIOS tadi ya. Nah, di dalam laptop jenis tertentu ini akan ada perbedaan ketika kita hendak menuju ke BIOS. Nah, kalau untuk Lenovo IdeaPad 320 itu biasanya menggunakan FN F2 untuk masuk ke BIOS dan melakukan pengaturan booting ketika kita melakukan instalasi terhadap operating system kita pertama kali. Nah, software di sini banyak sekali jenis software ya kalau terkait dengan hierarki dari software itu. Software di sini banyak sekali jenisnya, ada banyak varian, ada banyak ya varian dari software, ada yang berbayar atau ada yang gratisan. Berbayar contohnya Windows, yang gratisan itu adalah Linux atau Unix ya. Ada banyak distro juga Linux yang dipakai, apakah ada Linux Ubuntu, ada Fedora, ada distro Linux Mint dan seterusnya. Nah, sedangkan lapisan yang paling atas adalah user ya. Lapisan keempat itu aplikasi. Nah, aplikasi yang saya pakai di sini adalah Microsoft Edge ya, bawaan dari Microsoft-nya untuk menampilkan file file PPT. Ya, bukan PDF ini ya. Mohon maaf, ini file PPT-nya. Jadi untuk menampilkan ini itu adalah menggunakan aplikasi PPT. Kemudian lapisan yang paling atas itu adalah pengguna. Nah, demikian untuk struktur, hardware, dan software secara singkat. Perkembangan teknologi komputer berdasarkan tren teknologi, kalau kita sekarang
dilayani oleh teknologi. Ada banyak sekali teknologi yang secara kita tidak sadari sebenarnya melakukan pelayanan terhadap kebutuhan kita. Contohnya adalah toko-toko yang sekarang ini bisa kita akses dengan media online, kemudian kita melakukan melihat produk-produk tertentu terkait dengan kebutuhan kita, kemudian kita ambil, kita bayar, kemudian diantar ke rumah. Itu bentuk tren teknologi yang sebenarnya adalah perkembangan dari teknologi komputer itu sendiri. Berbicara arsitektur dan organisasi komputer, komputer arsitektur ini merupakan atribut sistem dari sebuah sistem yang mana bisa dilihat oleh seorang programmer, atau dengan kata lain bahwa atribut-atribut itu adalah bisa dijalankan secara langsung untuk melakukan eksekusi logik dalam sebuah program dari program tersebut. Nah, secara sederhananya komputer arsitektur itu adalah bagaimana hardware dan software itu saling berkaitan atau saling berinteraksi sehingga memberikan fungsi terhadap komputer itu sendiri. Nah, itu dimaksud dengan komputer arsitektur. Terdapat istilah yang sering digunakan terkait dengan komputer arsitektur itu adalah Instruction Set Architecture atau ISA. Ya, ISA ini mendefinisikan bahwa sebuah memberikan instruksi dengan format tertentu, ya, instruksi kode atau register atau juga register, kemudian instruksi dan data memori, kemudian contoh instruksi misalkan kita menggunakan command prompt, ya, ketika kita berikan perintah cd, maka cd itu akan perintah cd itu inisial dari create directory, atau maka akan menciptakan sebuah directory baru, ya, dengan nama direktorinya apa misalkan, atau cd spasi titik ya, titiknya 2 kali tanpa ada spasi, maka dia akan menuju ke jalur direktori di depannya kalau kita menggunakan secara perintah atau instruksi yang basisnya command prompt, ya, maka akan dieksekusi dari instruksi-instruksi yang diberikan. Nah, terkait dengan ini, komputer organisasi atau arsitektur organisasi komputer ini merupakan sebuah unit operasional yang mana mereka saling terhubung, ya, dengan spesifikasi arsitektur di dalamnya. Contoh di sini. Contoh arsitektur dengan atribut yang termasuk di dalamnya adalah instruction set atau number of bit, jumlah bit yang digunakan dalam dalam menampilkan atau menyajikan sebuah jenis tipe data yang berbeda. Contoh tipe data yang berbeda misalkan number, karakter, integer, dan seterusnya. Kemudian ada input-output, mekanisme input-output, dan teknik pengalamatan dari sebuah memori. Nah, organisasi atribut dari organisasional ini termasuk dalam sebuah hardware detail dari komponen yang ada di dalam sebuah hardware itu sendiri. Apakah di dalam hardware itu terkait dengan jenis-jenis hardware di dalamnya, hardware dari sampai membentuk sebuah komputer yang bisa digunakan, tentunya ada softwarenya juga gitu. Komponen-komponen hardware itu, ya, berarti di dalam hardware itu ada mainboardnya, ada VGA, dan seterusnya. Struktur dan fungsi. Sebuah komputer merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks sekali. Mengandung di dalamnya banyak jutaan dari elemen elektronik, ya, elemen-elemen komponen yang sifatnya elektronik gitu. Kemudian bagaimana caranya kita memberikan penjelasan atau menyajikan dalam bentuk deskripsi terkait dengan kompleksnya sebuah sistem komputer itu sendiri. Sedangkan di dalam komputer itu terdapat banyak sekali elemen atau komponen-komponen yang membentuk sebuah komputer. Hierarki sistem di sini merupakan sebuah subsistem yang saling berkaitan, ya, sampai akhirnya mencapai pada level paling bawah, ya, sebuah lapisan yang paling bawah. Dalam setiap level ini memberikan konsen dari sebuah
dengan struktur dan fungsi. Struktur itu adalah sebuah komponen yang saling berkaitan, yang saling berelasi. Bisa dikatakan sebuah komponen yang saling berelasi. Komponen-komponen di dalamnya yaitu tadi disebutkan dari komponen hardware-nya. Sedangkan fungsi ini merupakan operasi dari masing-masing individual komponen tadi yang saling terstruktur, yang bagian-bagiannya terstruktur. Operasi dari masing-masing komponen yang terstruktur. Fungsi dasar komputer. Struktur dan fungsi komputer ini memiliki esensi bahwa ada 4 buah fungsi dasar dalam sebuah komputer, yaitu sebagai data processing. Kemudian sebagai data storage, tempat penyimpanan, kemudian data movement, kemudian dan kontrol sebagai kontrol. Data processing di sini adalah ketika kita disajikan dalam bentuk banyaknya variasi dari data, kemudian dilakukan processing dari data tersebut, kemudian dengan tipe data yang pemrosesan tipe data yang berbeda. Kemudian data storage di sini adalah tempat penyimpanan sementara. Misalkan di sini terdapat data yang datang, terdapat sebuah proses yang datang, kemudian proses tersebut dieksekusi, kemudian dari hasil eksekusi tersebut dihasilkan sebuah output yang dilakukan dengan cepat, ya, dengan immediately, dengan segera. Maka komputer harus melakukan tempat penyimpanan sementara dari hasil eksekusi tersebut, yang merupakan fungsi dasar dari komputer, yaitu sebagai data storage. Kemudian data movement. Nah, data movement ini adalah bagaimana proses ini mereka saling mengetahui dan komunikasi antar data dan kontrol. Data kontrol ini adalah sebuah komputer yang di manajemen resource, yang mana fungsi dari kontrol di sini adalah untuk manajemen sumber daya komputer dan fungsi-fungsi dari setiap bagian yang ada pada komputer tersebut, melakukan kontrol dari fungsi-fungsi yang ada bagian dari komputer tersebut. Programmer pertama itu adalah Ada Lovelace, dikenal sebagai Augusta Ada Byron, seorang murid dari Babbage yang mempublikasikan tulisannya, yaitu Luigi Manabre. Algoritma pertama untuk menghitung bilangan Bernoulli pada Analytic Engine. Nah, sehingga namanya diabadikan dengan bahasa pemrograman ADA oleh Departemen Pertahanan. Diabadikan sebagai nama bahasa pemrograman ADA oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 80. Ini merupakan bentuk dari program bahasa pemrograman ADA yang diabadikan oleh Departemen Pertahanan Amerika. Tabung hampa, perkembangan komputer beralih dari mekanik ke elektronik diawali dengan perubahan komponen dasar dari komponen mekanik pada tabung hampa. Thomas Alva Edison merupakan pencetus tentang elektron dalam ruang hampa pada tahun 1879. Yang akhirnya dari pemikiran tersebut, generasi mesin Van ENIAC Van kemudian EDVAC, UNIVAC 1, dan seterusnya. Ini lahirlah generasi perkembangan komputer digital yang pada masanya. Contoh Electronic Numerical Integrator dan komputer ini dirancang oleh seorang ilmuwan dari Universitas Pennsylvania, ya. Mesin Van merupakan mesin yang menggambarkan sistem komputer modern yang utuh, ya, dengan memberikan di sini terdapat arithmetic logic unit dan control unit, kemudian arithmetic logic
unit ini merupakan sebuah penghitungan aritmatika yang terdapat input dan outputnya. Ya, penghitungan aritmatika dari konsepnya mesin Van Neumann. Menjadi salah satu tonggak perkembangan komputer modern yang menjadi salah satu acuan dari perkembangan komputer modern. Kemudian ada penemuan dari transistor generasi kedua dengan perubahan teknologi dasar, pembangun rangkaian, kemudian transistor, dan seterusnya. Integrated circuit merupakan dipelopori oleh Jack S. Kilby yang memiliki ide untuk menyatukan seluruh komponen dalam satu blok ya atau semikonduktor. Ya, pertama kali dibuat pada tahun 1958. Tujuannya untuk melakukan atau meningkatkan kecepatan dari sebuah proses ya, data processing. Hukum Moore ini untuk menyatakan kapasitas silikon secara kontan untuk meningkat 2 kali lipat setiap 18 sampai 20 bulan. Oke, demikian untuk materi hari ini, materi singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.